sahabat kualitatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya kembali ingin berbagi dengan sahabat semua, terutama yang sudah menjadi subscriber saya. Semoga kita bisa saling berbagi dan saling membesarkan satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini kita Indonesia dan ya kita semua sahabat berada di dalam zona pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan bahwa mari kita tetap berkarya, tetap menulis, tetap mendedikasikan pengetahuan kita untuk karya-karya akademik kita, walaupun hanya dilakukan dari rumah. Dan saya berharap juga sahabat-sahabat tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia di dalam keadaan kita sekarang ini. Yang terpenting adalah jaga kesehatan, tetap jaga imunitas, karena itu satu-satunya obat yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi keberadaan COVID-19 saat ini. Nah, itu kira-kira atensi saya kepada sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan apa yang kita kerjakan semoga bermanfaat untuk kita dan untuk masa depan kita nantinya. Baiklah sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan sahabat semua terkait penentuan judul penelitian kualitatif. Perlu sahabat kualitatif ketahui bahwa di dalam penelitian kualitatif itu judul penelitian itu kemungkinan masih bisa berubah, karena memang kualitatif itu lebih mengedepankan aspek realitas atau aspek faktual yang akan kita temui di lapangan nanti. Nah, tetapi pada saat sekarang ini mungkin lapangan itu kita bisa gunakan dengan media-media yang ada di online atau media-media online. Nah, itu juga bisa jadi lapangan sehingga nanti pada saat sahabat melakukan penelitian bisa melakukan dengan media-media online yang tersedia. Nah, lalu terkait dengan judul kemungkinan masih bisa berubah, dan tentu sahabat tidak perlu khawatir dengan itu karena itu sifatnya alamiah. Tidak ada yang paten gitu ya. Sampai nanti sahabat selesai menulis skripsi, tesis ataupun disertasi, itu baru akan selesai atau final yang sudah kita tentukan di awal. Jadi fleksibel aja, tidak usah kaku di dalam melaksanakan penelitian di kualitatif ini. Baik sahabat, di dalam menentukan judul penelitian ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama terkait dengan topik. Nah, ini barang tentu sudah sahabat harus pastikan bahwa sahabat akan mengambil topik apa di dalam penelitian yang akan sahabat tekuni. Nah, itu penting. Nah, setelah itu kemudian tentukan judulnya. Judul tentu akan merefleksikan topik yang ingin sahabat tekuni ya. Nah, di dalam memilih judul yang perlu sahabat pahami adalah bahwa penelitian kualitatif itu bukan penelitian yang sifatnya kausalitas, atau bukan penelitian yang sifatnya pembuktian, atau bukan penelitian yang sifatnya pengujian, tidak. Nah, karena itu maka ketika sahabat menentukan topik, sahabat harus membagi tiga. Apa yang perlu dibagi, yaitu sahabat harus pahami mana input di dalam topik itu, kemudian mana proses dan mana output. Nah, itu ya sahabat. Nah, karena kita tidak berbicara tentang atau tidak sedang berada dalam ranah kausalitas, maka penelitian kualitatif itu mengambil area pada proses. Jadi sahabat perlu tekankan di sini,
yaitu di dalam menentukan judul, sahabat harus merefleksikan proses dari topik yang sahabat ambil atau yang sahabat ingin tekuni. Jadi pastikan bahwa judul itu merefleksikan dari proses yang sedang sahabat ingin yang sahabat dari topik yang sahabat ingin tekuni. Jadi topik itu akan sahabat pilah jadi 3. Nah, ambil pada prosesnya. Contoh ya sahabat yang sederhana saja, misalnya topiknya adalah memasak. Maka kalau kita bedah ke dalam 3 fase atau dalam 3 area, input, proses, output, maka memasak itu ada input, yaitu bagaimana bahan baku kita kumpulkan, bahan baku, kemudian proses, bagaimana cara memasak. Sedangkan outputnya adalah hasil masakan yang kita hasilkan. Nah, dari 3 hal ini saya ingin menekankan bahwa di dalam penelitian kualitatif itu kita sedang ingin mengetahui bagaimana proses memasak itu, bukan apa yang kita hasilkan dalam memasak itu, bukan, tetapi bagaimana proses itu kita lakukan. Dalam hal penelitian kualitatif, tentu yang melakukan proses memasak itu adalah informan, ya, sahabat semua ya. Jadi kita akan mengetahui, akan menggali, atau akan mendalami bagaimana proses memasak. Itulah yang menjadi karakter di dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau sahabat menentukan judul, maka judul itu harus merefleksikan karakter proses yang ada di dalam topik yang sedang sahabat dalami. Jadi kata kuncinya adalah judul harus merefleksikan proses yang terjadi di dalam topik yang sahabat sudah tentukan. Nah, contoh tadi dalam memasak yaitu proses bagaimana cara memasak. Itu adalah prosesnya. Itulah yang akan kita dalami di dalam penelitian kualitatif. Nah, itu ya semua ya sahabat. Kemudian ketika kita sudah menentukan judul, selanjutnya tentu sahabat harus membuat research question. Nah, research question, tujuan penelitian serta manfaat. Nah, ini satu paket sebenarnya ya sahabat. Kalau sahabat membuat outline-nya, sebenarnya antara judul, research question atau katakanlah rumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat itu satu set yang harus sahabat tentukan ya. Nah, karena itu di dalam merumuskan masalah tentu sederhananya kita membuat riset question yaitu mulai dari bagaimana. Pastikan bahwa riset question sahabat semua adalah mulai dari bagaimana. Bagaimana cara memasak misalnya. Bagaimana cara memasak seafood misalnya. Nah, mulai dari situ. Nanti kita akan yang ingin kita ketahui adalah seafood itu bagaimana cara dibuatnya. Nah, jadi cara membuat seafood itulah yang akan kita dalami, sehingga riset questionnya mulailah dari bagaimana. Selalu harus bagaimana. Mulailah dari bagaimana. Nah, kemudian tujuan masalahnya tentu berhubungan dengan itu ya sahabat. Kalau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana memasak seafood yang spesial, maka tujuan penelitiannya adalah memasak seafood, tujuannya adalah ingin memasak seafood yang spesial, Nah, itu kira-kira yang bisa kita koneksikan ya. Jadi tujuan penelitian adalah memasak seafood yang spesial. Yang kita dalami adalah bagaimana memasaknya. Itu contoh di dalam hal yang sederhana. Nah, tentu kalau kita implementasikan di dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang sahabat ingin angkat adalah bagaimana bla 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 sesuai dengan topik sahabat semua. Nah,
tentu tujuannya tinggal mengikuti serta kontribusinya atau manfaat penelitiannya tinggal mengikuti rumusan masalah. Nah, setelah itu tentu sahabat harus juga membutuhkan yang namanya penelitian terdahulu gitu ya sahabat semua. Tapi perlu sahabat ketahui bahwa di dalam penelitian kualitatif, penelitian terdahulu itu karakternya atau sifatnya hanya menjadi pembanding. Kita tidak sedang ingin mendukung itu, tidak. Kita tidak, kalau di kuantitatif kan kita harus mendukung gitu ya nantinya ya sahabat semua. Jadi, tetapi di kualitatif tidak. Kalau di kualitatif, penelitian terdahulu itu hanya menjadi second opinion atau pembanding dari penelitian yang sedang kita lakukan. Lebih baik, lebih bagus lagi kalau penelitian terdahulu itu menjadi pendukung kita di dalam melakukan penelitian. Jadi kita mencari dukungan dengan mengambil penelitian terdahulu atau mengumpulkan penelitian terdahulu. Hanya itu saja fungsi penelitian terdahulu di dalam penelitian kualitatif. Selebihnya ya kreasi sahabat di dalam meneliti, gitu ya, mendalami serta mengungkapkan fakta-fakta yang menarik untuk diungkapkan dalam penelitian kualitatif. Nah, itu kira-kira sahabat, mohon maaf ini kalau sedikit bertele-tele gitu ya, kalau sedikit berulang kali, tetapi sederhananya begini, saya simpulkan saja dari bahasan yang agak panjang tadi. Simpulannya sederhana, ketika sahabat ingin menentukan judul, maka pilihlah topik. Setelah sahabat memilih topik, maka bagi 3 topik itu, ada input, ada proses, ada output. Nah, kemudian kalau sudah sahabat tentukan seperti itu, maka sahabat ambil pada bagian proses, kemudian tentukan judul. Judul harus merefleksikan proses. Itu ya sahabat kira-kira. Jadi judul penelitian sahabat harus menentukan proses di dalam topik sahabat semua. Nah, setelah itu selesai, sahabat tentukan rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif pada saat masih dalam bentuk proposal itu namanya fokus penelitian. Sahabat tentukan fokus penelitian. Fokus penelitiannya di mana? Tadi di area proses. Jadi sahabat menentukan topik penelitian fokus penelitian berdasarkan proses. Nah, ini satu set. Kemudian tujuannya menuju manfaatnya juga menuju ke situ. Nah, itu singkatnya ya sahabat. Jadi kunci dalam menentukan judul penelitian kualitatif yaitu kita sedang ingin meneliti yang namanya proses. Jadi bukan lagi hasil ya, bukan lagi kita mau melihat kausalitas, tidak. Jadi prosesnya. Maka pastikan bahwa rumusan masalah atau fokus penelitian sahabat itu dimulai dari bagaimana bla 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 bla. Nah, itu yang bisa saya simpulkan pada topik bahasan kali ini. Semoga tidak terlalu bertele-tele dan semoga sahabat kualitatif semua bisa sedikit mengetahui, kemudian bisa memahami bagaimana tips menentukan judul penelitian kualitatif. Dan pada kesempatan yang akan datang, saya akan kembali mengulas lagi hal-hal yang mungkin menambah khasanah di dalam kita melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih sahabat semua atas atensinya. Banyak sekali terima kasih dari saya atas sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel ini. Kita saling membesarkan. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan berkah untuk kita di masa yang akan datang. Demikian sahabat-sahabat semua, mohon maaf kalau sedikit bertele-tele pembahasan yang saya sampaikan. Semoga sedikit sharing ini, sedikit berbagi ini dapat menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat terutama yang sedang melakukan penelitian atau terutama terkhusus bagi sahabat-sahabat yang ingin menentukan judul penelitiannya untuk menyelesaikan studi
baik di S1, di S2 maupun di S3.